Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Khalis Mahmud dari kelas A01 Angkatan 2019 Pendidikan Khusus Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran IPA untuk anak tunarungu, khususnya dengan media rangkaian seri kipas angin sederhana. Nah, seperti yang kita ketahui dari judulnya saja, hal ini berkaitan dengan salah satu cabang dari IPA, yaitu fisika. Nah, adapun latar belakang dibuatnya media ini, yaitu fisika merupakan cabang dari IPA yang memenuhi seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan secara tidak sadar kita sering menerapkan fisika dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Karena itulah pentingnya pengaplikasian fisika agar anak tunarungu memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupannya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi media pembelajaran ini dibuat bertujuan untuk memberikan keterampilan IPA, khususnya membuat rangkaian seri. Adapun fungsi media ini yaitu bagaimana mempraktekkan serta simulasi pengaplikasian rangkaian seri itu sendiri di keseharian anak tunarungu. Seperti yang kita tahu kan, dalam pembelajaran fisika itu ada dua rangkaian, khususnya untuk aliran listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang kita akan angkat kali ini yaitu rangkaian yang paling mudah, yaitu rangkaian seri. Banyak pengaplikasian rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika kita ingin membuat rangkaian untuk sebuah lampu, nah biasanya menggunakan rangkaian seri. Adapun alat dan bahan, yang pertama holder baterai. Nah, holder baterai itu yaitu tempat untuk menaruh baterainya itu sendiri. Terserah itu isinya 3, isinya 2, atau isinya 4. Tapi kalau yang sesuai dengan brosur itu disarankan isinya 3 karena itu lebih mudah dicari. Selanjutnya, kabel ukuran diameter 1 mm. Nah, untuk panjangnya terserah, yang penting bisa dibagi dalam 6 bagian. Kalau bisa jumlahnya 2 buah ya. Selanjutnya ada dinamo. Selanjutnya ada saklar. Selanjutnya ada baling-baling kipas kecil. Dan ada gunting, fungsinya untuk menggunting kabel nanti. Ada larutan hitam. Dan yang terakhir ada baterai. Oke, saya tunjukkan langsung ya alat-alatnya ya. Yang pertama yaitu tadi ada holder baterai. Nah, ini holder baterai. Nah, jadi kebanyakan untuk alat-alat yang saya miliki saat ini itu berasal dari mainan bekas, entah itu mobil-mobilan bekas atau mungkin kapal-kapalan bekas. Pokoknya mainan elektronik bekas lah yang ada baterainya sama dinamonya, seperti Tamiya dan lain-lain. Selanjutnya tadi yang pertama holder, yang kedua kabel ukuran diameter 1 mm 2 buah. Nah, jadi maksudnya 2 buah di sini yaitu 2 jenis untuk membagi membagi kutub positif dan kutub negatifnya. Seperti ini kabelnya, kecil saja. Ini kurang jelas ya. Ada 2. Terserah yang mana untuk sisi positif atau sisi negatifnya. Selanjutnya ada saklar. Nah, ini juga berasal dari mainan bekas. Nah, bentuk saklarnya seperti ini. Nah, ini ada 3, tapi kita gunakan yang di tengah saja, 1. Selanjutnya ada baling-baling kipas angin kecil. Ini bisa banyak ditemukan di mainan-mainan. Selanjutnya
gunting untuk memotongnya, terserah mau pakai gunting atau mau pakai cutter. Selanjutnya ada lakban hitam, dan yang terakhir yaitu baterai. Kebetulan baterainya sudah dimasukkan di dalam holdernya. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, langkah-langkah awal, masukkan baterai ke dalam holder. Jadi kita harus masukkan baterai dalam holdernya, jangan sampai terjadi kesalahan dalam meletakkan sisi positif dan kutub positif dan kutub negatifnya. Karena apabila itu terjadi, maka aliran listrik dari baterai itu tidak akan mengalir. Biasanya potong kabel menjadi 4 bagian sama panjang. Nah, untuk ukuran panjangnya tidak ada aturan tertentu. Selanjutnya, sambungkan kabel dengan saklar dengan cara menguliti ujung kabel sehingga muncul bagian tembaga dari si kabelnya itu, lalu dipelilitkan pada bagian tembaga di saklar, satu positif dan satunya negatif. Nah, jadi di sini kebetulan ini sudah dirangkai ya. Nah, jadi sini ada 2 kabel. Nah, kabel ini disambungkan ke bagian tembaga yang ada di dalam saklar bagian sini. Cukup dipelilitkan saja. Kalau yang ada solder, bisa menggunakan solder. Sudah. Selanjutnya 2 kabel yang lain disambungkan ke dinamo seperti langkah sebelumnya. Seperti ini, 2 kabel, sisi positif dan negatifnya. Nah, di sini ada sambungan untuk kabel bagian tembaga dari dinamo, tinggal dipelilitkan. Nah, itu langkah-langkah. Oke, selanjutnya mengenai penyatuan semua komponen. Nah, yang pertama, bagian pada saklar kita sambungkan pada dinamo. Seperti ini. Kabel pada saklar kita sambungkan ke kabel pada dinamo kita sambungkan ke saklar. Dia ada di dalam sini, kita sambungkan sama seperti tadi, dikaitkan kepada bagian tembaganya. Selanjutnya ini dari saklar kita sambungkan juga pada holder baterai. Jadi disatukan dengan holder baterainya. Oke, seperti yang tadi kita disambungkan antara di sini dari saklar ke holder baterai, kabel di holder baterai. Ini sudah disambungkan kabelnya, biru sama hitam dan merah sama merah, yaitu sisi positif dan negatif. Kenapa dikasih lakban? Yang pertama, agar aman, tidak tersetrum dan tidak terbakar. Nah, sudah, lalu kita pasangkan pada ujung dinamo baling-balingnya. Nah, tinggal dites, pegang saklarnya dari putar. Nah, selain itu kita juga bisa memodifikasinya, di mana dinamo kita letakkan di tempatnya. Kita bisa buat dari kardus atau dari bahan-bahan lain seperti ini. Jadi ini ada dinamonya, kebetulan yang lebih besar dinamonya, memakai kabel yang lebih besar juga. Lalu kita letakkan kipasnya. Kita tes. Jadinya seperti ini.
jadi bisa diletakkan di mana. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.